Teman-teman, sadar nggak sih kalau hari berganti hari seperti lari karena berlalu begitu cepatnya. Waktu seakan ikut lomba lari maraton. Terus, apakah semuanya akan terus berlangsung seperti ini atau... Anak-anak, dunia pasti akan kiamat karena Yesus datang mengakhiri sejarah. Berarti dunia dan segala nafsunya akan lenyap? Benar, dan hanya mereka yang melakukan kehendak Tuhan akan kekal selama-lamanya. Jadi kita perlu tahu firman-Nya yang hari ini sampai pada bagian yang secara alamiah dilakukan manusia. Apa itu, Mah? Sejak kecil kita mengenal logika aksi-reaksi. Kalau orang jahat, aku balas lebih jahat. Kalau ada orang baik, maka aku akan balas dengan kebaikan. Oh, benar sekali. Tapi apakah yang Alkitab ajarkan? Apakah sama? Yuk kita perhatikan uraian sabda Tuhan. Shalom anak-anak sekalian, bersyukur sekali kita hari ini masih bisa punya waktu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Yuk kita sama-sama terlebih dahulu berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwasanya hari ini kami masih berkesempatan untuk belajar firman Tuhan. Mohon Tuhan berikan pertolongan, kekuatan bagi kami untuk berkonsentrasi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu kami simpan dalam hati, bertumbuh menolong kami untuk kami semakin mencintai Tuhan dengan benar. Demikian juga tolong kami yang akan menyampaikannya. Roh Tuhan yang Maha Kudus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada renungan yang kemarin kita sudah sama-sama belajar dan mengetahui bahwa Tuhan Yesus mengoreksi kesalahan orang-orang yang hadir, yaitu orang-orang Farisi dan orang-orang ahli-ahli Taurat. Kesalahan mereka adalah tentang bagaimana mereka ingin duduk di tempat yang terhormat demi memikirkan kepentingan pribadinya. Tetapi hari ini kita akan melihat dan belajar Tuhan Yesus sedang mengoreksi sang tuan rumah pemilik pesta. Tuhan Yesus melihat bahwa hal ini sangat tidak baik dan tidak benar di dalam apa yang dilakukan oleh sang tuan rumah pemilik pesta tersebut. Sang tuan rumah ini mengundang orang-orang yang terhormat bukan untuk berbagi kehidupan, bukan untuk berbuat baik dengan satu ketulusan, tetapi dia lebih memikirkan akan kepentingan dirinya sendiri. Dia memikirkan lebih akan keuntungan yang bakal diperolehnya di kemudian hari. Anak-anak, ketika Tuhan Yesus melihat ini, maka Tuhan Yesus mengatakan kepada sang tuan rumah sekaligus kepada semua yang hadir saat itu. Dia mengatakan, jikalau kamu mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah kamu mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, ataupun tetangga-tetanggamu yang kaya. Tolong digarisbawahi kata yang kaya. Ini menunjukkan bahwa ada satu semangat yang salah, ada satu motivasi yang salah dari sang pemilik pesta. Bahwa apa yang dikerjakan bukan untuk belajar berbagi kepada banyak orang, bukan untuk belajar berbuat baik dengan ketulusan, tetapi lebih memikirkan keuntungan yang bakal diperoleh di hari yang akan datang. Setidaknya dia bisa mendapatkan kesempatan bahwa orang lain membalasnya untuk mengundang dalam satu pesta yang akan diadakan oleh keluarga siapapun. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus melanjutkan kalimatnya bahwa jikalau engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Karena dengan demikian engkau akan berbahagia. Mereka ini miskin dan tidak akan bisa memberikan balasan kepadamu, tetapi engkau akan mendapatkan balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, biasanya pada umumnya orang ingin mendapatkan balasan atau keuntungan bagi dirinya, bukan nunggu Tuhan Yesus datang,
Tetapi pada hari-hari yang tak jauh dari waktu itu, atau mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan, dia mendapatkan manfaatnya atau keuntungannya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan pada orang sang pemilik pesta dan kepada banyak orang bahwa ada jauh yang lebih besar dan lebih berharga dan lebih indah ketika balasan itu datang di hari orang benar dibangkitkan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kau dan aku diajar oleh firman Tuhan bahwa ketika engkau berbuat segala sesuatu, entah engkau mengundang orang ke dalam pesta, itu bukan dasarnya atau motivasinya adalah untuk keuntungan pribadiku atau ada manfaat besar yang aku dapatkan. Tetapi aku memikirkan bagaimana aku belajar berbagi hidup dan juga aku belajar berbuat baik yang aku landaskan di dalam kebenaran firman. Tetapi kau juga jangan salah berpikir bahwa kau tidak boleh bergaul dengan orang kaya, kau tidak boleh bergaul dengan orang-orang terhormat. Bukan. Tetapi ketika engkau bergaul dengan orang kaya, ketika engkau bergaul dengan orang terhormat, yang harus kau pikirkan adalah bahwa kau belajar berbagi hidup dengan mereka, engkau belajar berbuat baik dengan mereka, bukan ingin mendapatkan keuntungan atau manfaat dari orang kaya ataupun orang terhormat. Itu sebabnya anak-anak, kau dan aku harus waspada supaya hidupmu tidak terbawa arus oleh kepentingan dirimu. Kau tidak terbawa arus untuk menghasilkan sesuatu yang menyenangkan hatimu. Tetapi mari kita belajar bersama-sama memikirkan bahwa apa yang aku perbuat adalah sungguh-sungguh untuk melihat satu balasan besar yang Tuhan sediakan ketika Kristus Yesus datang kembali. Anak-anak, mari kita sama-sama melakukan seluruh perbuatan baik kita bukan karena aku mampu berbuat baik. Juga bukan aku berbuat baik supaya aku mendapatkan pahala surga. Bukan. Tapi ketika aku berbuat baik supaya aku boleh menyalurkan kasih Kristus kepada banyak orang. Supaya setiap orang juga mendapatkan balasan dari Tuhan Yesus ketika kebangkitan orang benar itu terjadi. Yaitu ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk berkat-Mu yang begitu indah bagi kami. Sehingga hari ini kami boleh diajarkan kepada setiap pribadi kami. Yaitu bahwa ketika kami berbuat satu kebaikan, itu bukan kami dasarkan untuk kami mendapatkan keuntungan yang besar dari apa yang kami perbuat. Bukan mendapatkan manfaat yang besar dari apa yang kami perbuat. Tapi biarlah perbuatan kami yang baik itu adalah kami belajar berbagi hidup. Juga kami belajar berbuat baik yang didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan seperti yang Tuhan Yesus teladankan bagi kami. Sehingga setiap orang yang belum mengenal Tuhan, mereka satu saat pun boleh mengenal Tuhan dan mendapatkan kebaikan Tuhan di hari orang-orang benar dibangkitkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, bersyukur karena Tuhan menyediakan hari perhentian untuk dikuduskan, yakni setiap hari Minggu. Menjadi contoh yang bisa menolong kita untuk setia berharap serta menanti hari perhentian yang istimewa, di mana Tuhan memulihkan segala sesuatunya menjadi baru. Apa maknanya buat kita? Berarti harus mengisi hari demi hari dengan kebaikan, sebagaimana layaknya hari yang dikuduskan itu. Sesuai pelajaran hari ini, kita tidak boleh mengharapkan kembali segala sesuatu yang diberikan pada orang lain, baik berupa barang maupun jasa. Tapi bagaimana kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita? Apakah boleh melupakan kebaikannya?
berusahalah untuk berbuat baik lebih dan lebih lagi. Oh, jadi prinsipnya kebaikan ya, Ma? Itulah ajaran Kristen yang bernilai tinggi karena kita sadar bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Kalau kita bisa memberikan orang lain, berarti mengembalikan berkat yang diterima dari Tuhan. Teman-teman, kita latihan terus ya. Besok sampai pada Lukas 15, ayat 1-7. Shalom.